Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Fitriah Khairunisa, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pustakaan dan Semangat Kimia. Baiklah, di sini saya Atifa Agustia akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada materi Ikatan Kimia kelas 10 MAN Tanjung Pinang. Baiklah, selanjutnya pada subbabnya ada 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang melatar belakangi permasalahan ini adalah permasalahan kesulitan belajar merupakan topik yang sering dibahas dalam lingkup pendidikan. Hal ini dikarenakan permasalahan belajar merupakan permasalahan siswa yang tidak hanya terkait pedagogis, tetapi terkait psikologis pula. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki usaha pemecahan masalah dengan pendekatan psikologi. Ilmu kimia merupakan salah satu pelajaran yang sulit bagi kebanyakan siswa tingkat SMA. Kesulitan ini dapat diartikan sebagai kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Salah satu materi yang bersifat abstrak adalah ikatan kimia. Karena konsep ikatan kimia ini tidak dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa tidak bisa melihat atom, struktur atom, dan bagaimana antar atom dapat bereaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia kelas 10 di MAN Tanjung Pinang pada tanggal 3 April 2020, kesulitan yang dialami siswa pada materi ikatan kimia dikarenakan materi ikatan kimia yang diberikan belum optimal. Hal tersebut dilihat dari hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia yang rendah, karena mereka tidak menguasai materi ikatan kimia dengan baik. Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada materi ikatan kimia kelas 10 MAN di Tanjung Pinang. Yang kedua itu ada fokus penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Ini akan difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada materi ikatan kimia kelas 10 MAN Tanjung Pinang. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah pada penelitian ini ada yang pertama, apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa kelas 10 MAN Tanjung Pinang pada materi ikatan kimia. Kemudian yang kedua ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas 10 MAN Tanjung Pinang pada materi ikatan kimia. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi siswa kelas 10 MAN Tanjung Pinang pada materi ikatan kimia. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas 10 MAN Tanjung Pinang pada materi ikatan kimia. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritisnya itu pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi dunia pendidikan. Yang kedua itu manfaat praktis. Bagi guru kimia, guru dapat mencari jalan keluar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dalam materi ikatan kimia. Kemudian bagi siswa dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang ketiga itu bagi sekolah,
dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan prestasi dan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir pada bab 1 pendahuluan ini ada definisi istilah. Yang pertama itu identifikasi kesulitan belajar, yang kedua kesulitan belajar. Nah, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa, dan yang terakhir itu ada ikatan kimia. Nah, pada bab 2 tinjau pustaka ada landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Nah, yang pertama itu ada landasan teori. Pada landasan teori ini ada pengertian belajar dan kesulitan belajar, kemudian identifikasi kesulitan belajar, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yang keempat adalah kesulitan siswa dalam mempelajari kimia, dan yang terakhir ada materi ikatan kimia. Nah, yang selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Nah, pada penelitian yang relevan itu oleh Ani Mezia 2016, yaitu identifikasi kesulitan belajar kimia pada materi ikatan kimia siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Siantan Kabupaten Mempawah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak 2016. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, pada perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Jadi pada lokasi dalam penelitian ini adalah di Siantan, Kabupaten Mempawah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, perbedaan lain dari bidang kajiannya, kan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih ke identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ikatan kimia itu sendiri. Nah, yang terakhir pada bab 2 tinjau pustaka ini ada kerangka berpikir. Nah, pada kerangka berpikir ini ada faktor internal dan faktor eksternal, itu merupakan kesulitan belajar ikatan kimia. Jadi pada faktor internalnya ada sebab yang bersifat fisik, kemudian sebab yang bersifat karena rohani. Nah, pada faktor eksternalnya ada faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Nah, pada faktor lingkungan keluarga itu ada faktor orang tua, suasana rumah, dan ekonomi keluarga. Sedangkan pada faktor lingkungan sekolah itu ada cara penyajian pelajaran dan guru, hubungan guru dengan siswa, hubungan antar siswa, alat-alat pelajaran, kemudian pemberian materi pelajaran. Nah, yang terakhir faktor lingkungan masyarakat itu ada teman belajar, lingkungan masyarakat, tempat siswa tinggal. Nah, pada bab 3 itu ada metodologi penelitian, ada pendekatan dan jenis penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keasbahan data. Nah, yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Nah, yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah di Sekolah MAN Tanjung Pinang. Nah, kemudian waktu penelitian lebih kurang 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data saat PLP nanti, kemudian 1 bulan lagi pengolahan data. Nah, yang ketiga ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini meliputi yang pertama lembar soal tes kesulitan belajar pada materi ikatan kimia, kemudian pedoman wawancara, dan angket faktor-faktor kesulitan pembelajaran ikatan kimia. Nah, pada lembar soal tes kesulitan belajar pada materi ikatan kimia
ini berisi soal ikatan kimia dalam bentuk uraian. Soal tersebut disusun untuk mengukur kesulitan belajar pada materi ikatan kimia kelas 10 Tanjung Pinang. Nah, yang kedua itu pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan yang sengaja dibuat untuk menggali informasi secara mendalam terhadap faktor-faktor kesulitan belajar yang dirasakan oleh guru dan siswa kelas 10 Tanjung Pinang. Nah, yang ketiga itu ada angket faktor-faktor kesulitan pembelajaran ikatan kimia. Nah, instrumen ini berisi pertanyaan yang dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor kesulitan belajar ikatan kimia pada siswa kelas 10 Tanjung Pinang. Nah, angket ini siswa tinggal memberi centang pada baris dan kolom sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama, data. Data dalam penelitian ini ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, yang termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian ini meliputi identifikasi kesulitan belajar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, dan kesulitan siswa dalam mempelajari kimia. Nah, sedangkan data kuantitatif, data yang diperlukan adalah jumlah siswa, kemudian hasil observasi, wawancara, dan hasil angket. Nah, yang kedua itu ada sumber data. Dalam penelitian ini sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru kimia dan siswa kelas 10 di Tanjung Pinang. Nah, kemudian sumber data sekunder ini dapat juga dikatakan yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Jadi dalam penelitian ini seperti dokumentasi dan angket merupakan data sekunder. Oke, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Nah, analisis yang digunakan pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama, analisis hasil tes kesulitan belajar ikatan kimia. Kemudian yang kedua, analisis hasil wawancara. Nah, yang ketiga, analisis hasil angket faktor-faktor kesulitan pembelajaran ikatan kimia. Nah, yang pertama itu analisis hasil tes kesulitan belajar ikatan kimia. Jadi pada tes kesulitan belajar ikatan kimia diberi soal dalam bentuk uraian, kemudian masing-masing soal mengandung indikasi kesulitan belajar ikatan kimia. Nah, untuk menganalisis tingkat kesulitan pembelajaran ikatan kimia yang dialami setiap siswa dapat diketahui dari hasil persentase. Nah, persentase yang diperoleh itu sama dengan skor perolehan per skor maksimal dikali 100%. Kemudian untuk tingkat kesulitan siswa secara keseluruhan dapat diperoleh dengan mencari rata-rata dari masing-masing perolehan persentase. Persentase rata-rata itu sama dengan jumlah perolehan persentase kemudian per jumlah siswa yang menjawab tes. Nah, yang kedua ada analisis hasil wawancara. Adapun analisis hasil wawancara dapat dilakukan dengan yang pertama itu mereduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir menarik kesimpulan atau verifikasi. Nah, pada yang pertama pada mereduksi data itu pada hasil wawancara dituangkan secara tertulis dengan cara sebagai yang pertama itu mentranskrip hasil wawancara dengan subjek wawancara, kemudian yang kedua itu memeriksa kembali hasil transkrip tersebut. Nah, yang selanjutnya ada penyajian data. Pada penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengaplikasian dan identifikasi data mengenai kesulitan guru dan siswa dalam pembelajaran ikatan kimia. Nah, yang terakhir itu ada menarik kesimpulan atau verifikasi. Nah, kesulitan guru dan siswa dalam pembelajaran ikatan kimia dapat disimpulkan berdasarkan penyajian data. Nah, yang ketiga itu ada analisis hasil angket faktor-faktor kesulitan pembelajaran ikatan kimia. Jadi pada angket faktor-faktor kesulitan pembelajaran ikatan kimia itu berisi 25 pertanyaan. Nah, pada pengisian angket yang digunakan kategori yang harus dipilih oleh siswa
Ada SS sangat setuju, kemudian S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, pada peneliti ini skor bertingkat yang berbeda pada keempat kategori tersebut. Dari skor SS itu 4, kemudian S itu 3, TS itu 2, dan STS itu 1. Nah, dalam angka ini, faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab kesulitan pembelajaran ikatan kimia dikelompokkan menjadi 3 faktor secara garis besar. Nah, ketiga faktor tersebut antara lain ditinjau dari siswa, guru, dan lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, masing-masing dari faktor tersebut terdiri dari beberapa aspek dan dijabarkan ke dalam beberapa indikator. Nah, hasil angket dalam penelitian ini akan dianalisis pada setiap aspek dengan perhitungan aspeknya sama dengan jumlah skor penelitian per jumlah siswa yang mengisi angket dikali skor maksimal dikali 100%. Nah, yang terakhir itu ada pengecekan keasbahan data. Jadi pada pengecekan keasbahan data dan penelitian ini menggunakan triangulasi. Nah, adapun keasbahan data dalam kesulitan siswa kelas 10 Tanjung Pinang dalam belajar ikatan kimia itu dilakukan triangulasi antara metode tes dan wawancara, sementara keasbahan dan faktor yang mempengaruhi kesulitan tersebut dilakukan dengan triangulasi antara metode, angket, dan wawancara. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai proposal penelitian yang kuat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.